Assalamualaikum. Selamat pagi para siswa. Apa kabar hari ini? Pernahkah kalian berpikir bagaimana tubuh kita bisa bergerak bebas? Lalu kenapa para orang tua, terutama yang sudah lanjut usia kebanyakan tidak bisa lagi bergerak sebebas saat muda? Kerangka, otot dan sendi. Kerangka tulang pada dasarnya memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu kita untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Lalu apa saja otot-otot penggerak itu? Saat kita berlari, bagian betis belakang akan terasa tegang. Bagian yang terasa tegang tersebut merupakan otot yang membuat tulang-tulang kita bergerak. Otot pada manusia ada 3 jenis yaitu 1. Otot polos. Adapun ciri-ciri dari otot polos ini adalah bentuk ototnya gelondong, seperti potongan-potongan kayu. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Ciri-cirinya adalah bentuknya serabut seperti serabut kabel. Sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot ini akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. 3. Otot jantung. Adapun ciri-ciri dari otot jantung ini adalah bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung. Bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu kenapa kita bisa bergerak selentur dan sebebas ini? Kita bisa membalik telapak tangan dengan mudah, kita bisa menendang bola dengan kencang atau pelan, atau bahkan bisa melakukan senam dengan berbagai gerakannya. Sendi. Sendi adalah struktur dalam tubuh manusia yang memungkinkan gerakan dan fleksibilitas. Adapun berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Sendi putar. Yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya adalah saat kita dapat memutar kepala. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. 3. Sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya, sendi pada lutut. 5. Sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya adalah sendi pada tulang rahang. 6. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul. Itulah beberapa hal yang menyebabkan manusia dapat bergerak bebas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitasnya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan tubuh yang mekanismenya sangat berguna di kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus belajar bersama Bimbel El Fikri. Jadilah bintang di kelasmu.